Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa lalu betapapun indah dan menyenangkan, tidak akan pernah kita ulang kembali. Demikian pula masa lalu yang suram dan menyedihkan tidak akan terjadi lagi sebagaimana waktu itu. Hanya dalam perasaan dan pikiran. Kalau kita menghidupkan masa lalu dan yang baik, yang menyenangkan maupun yang suram menyedihkan itu, kita seolah-olah hidup di masa lalu. Tetapi selebihnya masa lalu tinggal masa lalu. Kita bukanlah Superman yang berhasil dalam tanda petik mengubah arah waktu ketika kekasihnya meninggal dunia. Dia memutar jam berlawanan dengan arah jarum jam itu sampai kepada saat di mana si gadis itu masih hidup. Tapi itu hanya kisah imajinatif dalam legenda atau film-film superhero. Kenyataannya, masa lalu tinggallah masa lalu belaka. Marilah kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kita harus bersikap terhadap masa lalu yang tidak dapat kita hindarkan, pasti sudah tercatat dalam sejarah kehidupan kita. Sudah tentu kita ingin menghapus semua kenangan buruk di sana. Tapi kita tidak mampu. Bagaimana kita akan mencoret satu adegan yang negatif dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itu dimungkinkan apabila dengan pertolongan Tuhan seperti Rasul Paulus, kita mencoba meninggalkan masa lalu itu. Seperti Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Pada waktu Stefanus, martir pertama, mati syahid, Paulus yang waktu itu masih dipanggil dengan nama Yahudinya, Saul, menyetujui tindakan yang teramat sangat kejam itu. Orang-orang Yahudi yang sudah kalap itu, yang kerasukan, menyeret Stefanus setelah dia berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Allah. Menyeret dia keluar kota, dan di situ mereka melepas jubah-jubah dan menaruhnya di bawah kaki orang muda Saul. Dan dia menyetujui hal itu. Dia bahkan menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu tanpa perasaan simpati sedikit pun, tanpa menitikkan air mata, karena dia membenci Stefanus yang dianggapnya sudah mengajarkan hal-hal yang sesat. Sesudah itu, setelah kematian Stefanus yang berlumuran darah terkapar tak berdaya, tapi dalam penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan mengulang doa sebagaimana Tuhan Yesus katakan. Dia mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, yang menyebabkan kematiannya, dan menyerahkan nyawanya kepada Allah. Sesudah peristiwa itu, maka gereja dikejar-kejar. Maksudnya umat Tuhan sangat dikejar. Dan Paulus tidak hanya menjadi partisipan, tetapi dia bahkan
menjadi pelopor yang menghancurkan orang-orang Kristen itu. Dia minta surat kuasa dari imam besar supaya dia mendapat hak dan menarik atau menyeret keluar baik laki-laki maupun perempuan yang menyembah Tuhan sebagai orang-orang Kristen dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Bahkan itu tidak hanya dilakukannya di Yerusalem. Dengan surat kuasa yang dia terima dari imam besar itu, dia pergi ke Damaskus supaya dia dapat melakukan hal yang sama dan membawa pengikut-pengikut Kristiani di sana ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi dalam perjalanan menuju kota Damaskus itu, Paulus, waktu itu masih Saul namanya, mengalami sesuatu yang spektakuler. Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya melalui cahaya yang terang benderang yang membutakan mata Saulus. Dan 3 hari lamanya dia buta, tidak makan dan tidak minum. Dia berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kalau jemaat Tuhan dianiaya, maka Tuhan Yesus sendiri yang memikul penderitaan bersama dengan jemaatnya itu. Dan pada waktu itulah terjadi sesuatu yang mengubah kehidupan Rasul Paulus 180 derajat. Dari seorang penganiaya jemaat, musuh gereja, musuh Kristus, menjadi seorang pelayan yang setia, yang membayar harga untuk mengikut Tuhan sampai kematiannya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, seandainya Paulus yang kemudian dipulihkan Tuhan melalui hambanya Ananias, sehingga dia dapat melihat kembali, seandainya Saulus yang kemudian dipanggil sebagai Paulus itu terus menyesali apa yang telah dia lakukan, sesuatu yang fatal karena dia telah menyebabkan penderitaan begitu banyak umat Kristen. Seandainya dia terus meratapi apa yang dia lakukan, mengapa ya aku melakukan itu? Mengapa kehilangan yang aku sebabkan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi? Penderitaan yang aku perbuat, yang dialami oleh pengikut Kristus itu, tidak mungkin dapat dihindarkan lagi. Karena itu sudah terjadi. Tapi dia tidak terus-menerus larut dalam penyesalan. Dia tidak terus meratapi atau memukul dada dan menyatakan penyesalannya yang luar biasa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus mengatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Dia dengan rendah hati mengakui keberdosaannya. Dia memandang masa lalunya melalui kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus sadar sepenuhnya tentang realita kehidupannya sebagai seorang pendosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia mengatakan, akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan aku tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi justru masa lalu itulah yang membekali Rasul Paulus dengan kesaksian hidup yang otentik mengenai kuasa Allah yang luar biasa yang sanggup mengubah seorang yang
bejat, seorang yang tidak punya harapan lagi, sebagai orang baik, menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia sampai ke akhir hidupnya. Menurut tradisi, diyakini bahwa Paulus menulis 14 kitab dari antara 27 kitab perjanjian baru. Sisi lain dalam kehidupan Rasul Paulus memperlihatkan hal-hal yang merupakan kebanggaannya. Ditinjau dari segi asal-usul, latar belakang, dan pencapaiannya. Itu dapat kita baca dalam surat Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Tapi apa komentar Paulus tentang semuanya itu? Dulu, dia menganggap segala sesuatu itu penting. Dia membangga-banggakannya. Tetapi setelah perjumpaannya yang spektakuler dengan Tuhan Yesus Kristus di jalan menuju ke Damaskus itu, maka dia menganggap semua itu sampah. Dia melihat semua itu sebagai kerugian besar. Tidak ada lagi gunanya sedikit pun. Bahkan dia menyingkirkan jauh-jauh segala sesuatu itu. Sejak saat itu, Kristus adalah yang paling utama dalam kehidupannya. Kepada Kristuslah pandangan matanya tertuju. Dan kehidupannya dia arahkan. Untuk mengenal Kristus, mempunyai hubungan yang akrab dengan Kristus, menjadi seperti Kristus, agar supaya karakter Kristus terjemah dalam dirinya. Sehingga dia menjadi seorang pribadi sebagaimana Tuhan Yesus ingin. Apakah kita mempunyai kerinduan seperti itu di hati kita? Pusat perhatian kita haruslah tertuju kepada Kristus. Sebab terlalu banyak hal yang bisa mengalihkan kita kepada perkara-perkara lain yang menarik, tetapi justru menjauhkan kita dari Tuhan jika kita tidak waspada. Apakah kita ingin mengerahkan segenap energi kita untuk melayani Dia, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang Paulus harapkan dan rindukan itu? Memang tidak mudah. Tidak gampang, saudaraku. Dalam prosesnya kita akan letih secara jasmania maupun rohania. Kita bisa terbuka atau pasti, entah bagaimana bentuknya, mendapat perlawanan. Baik dari dalam maupun dari luar. Kita bisa putus asa dan hilang semangat. Oleh sebab itu dibutuhkan ketetapan hati serta ketekunan, kesungguhan yang benar-benar kita pertahankan dalam hati kita untuk taat menjalani prosesnya. Dan itu merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Sebab tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu mewujudkan harapan dan impian kita itu. Dalam ibadah VBS tadi pagi di Trinity Presbyterian Church, anak-anak peserta dan juga yang lain, bahkan jemaat, ikut berpartisipasi menyanyikan lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Sungguh itu sesuatu yang menginspirasi. Turn your eyes upon Jesus. Saudara-saudara, mami saya
meninggal dunia ketika saya berusia 12 tahun. Adik-adik masih berusia 5 tahun, 3 tahun, dan 3 jam. Sebagai seorang remaja putri dan pelajar kelas 1 SMP di Kota Malang waktu itu, saya sungguh kehilangan mami saya. Dan oleh karena beda umur yang cukup banyak dengan adik-adik saya, maka saya ikut mengasuh dan mendampingi mereka. Hubungan persaudaraan kami berempat sangat-sangat akrab. Setiap kali saya balik ke Salatiga setelah libur semester berakhir, maka isak tangis perpisahan seolah-olah bagaikan duka cita karena kematian. Begitu akrabnya kami. Tapi sejujurnya saya harus mengakui betapa saya sering, bahkan sampai saat ini, kalau Roh Kudus tidak mengingatkan saya agar tidak terus-menerus menyesali apa yang salah yang telah saya lakukan, dan juga apa yang baik yang tidak saya lakukan. Begitu juga saya sering mempersalahkan diri sendiri, ada guilty feelings. Mengapa saya mengucapkan kata-kata yang tak sepatutnya saya katakan, dan juga tidak mengucapkan kata-kata yang seharusnya saya sampaikan. Sebagai contoh, mengapa saya kurang memberi pujian atau sibuk sendiri dengan urusan saya, atau dalam ketidaksabaran saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati adik-adik saya. Tetapi mereka cukup berbesar hati untuk mengampuni saya, memaafkan saya, dan khususnya Tuhan. Ketika adik saya, salah seorang adik saya yang meninggal dunia tahun lalu, saya larut dalam kesedihan sampai lama sekali. Berbulan-bulan lamanya. Saya sangat kehilangan dia. Karena dia satu-satunya yang dekat, sedangkan kedua adik yang lain sudah menjadi citizen di Amerika Serikat ini. Dan berulang kali, tanpa sepengetahuan orang lain, saya menangis. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan tentang betapa sedihnya saya. Karena saya merasa bahwa kasih yang saya berikan kepada adik saya ini, perhatian yang seharusnya saya curahkan kepadanya, tidak cukup memenuhi kriteria yang seharusnya. Tetapi Tuhan berbaik hati. Tuhan mengampuni saya. Tuhan tidak membiarkan saya terus tenggelam dalam kesedihan. Sehingga saya bangkit kembali. Dan saya tahu bahwa dia sudah bahagia bersama dengan Tuhan pada saat yang tepat. Saudara-saudara, Gilbert Dodds adalah pelari jarak menengah di Amerika Serikat. Seorang Kristen yang sangat baik. Dia memegang rekor dunia pada tahun 1940-an. Tahun 1943, dia meraih penghargaan sebagai atlet amatir terbaik di Amerika Serikat. Pada suatu hari, Gilbert lari mengelilingi lapangan olahraga di University of Southern California sebanyak 2 putaran. Tentu banyak yang menonton karena dia orang yang terkenal.
Sampai suatu saat dia berhenti. Dan apa yang dia lakukan adalah mengganti sepatu tenis. Ya, jadi semula dia lari dengan sepatu tenis. Dan kemudian dia ambil sepasang sepatu yang lain. Ada seseorang yang heran mengapa dia melakukan itu dan bertanya, apa sebabnya Anda mengganti sepatu Anda? Tanpa banyak bicara, Gilbert mengambil satu sepatu tenis dan satu lagi sepatu yang lebih ringan itu, lalu melemparkan keduanya kepada si penanya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Perbedaan berat kedua sepatu itu tidak banyak sebetulnya, hanya selisih sedikit. Tetapi sudah cukup untuk membuat Gilbert kalah dalam pertandingan. Seandainya dia mengenakan sepatu tenis, pasti dia kalah. Tetapi karena dia tahu bahwa dia harus melepaskan beban-beban yang tidak perlu dan menggunakan sepatu yang ringan, maka dia berhasil menang. Ada banyak beban dalam kehidupan kita yang sebetulnya pada dirinya sendiri tidak salah. Tapi biarlah kita terbuka agar supaya Roh Kudus menyatakan kepada kita. Apakah beban-beban itu justru menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan? Merintangi kita untuk mencapai tujuan. Menghambat kita untuk mencapai kedewasaan yang Paulus saksikan. Bukan sekedar perfection atau kesempurnaan, tetapi kematangan secara rohani. Dan itu hanya dimungkinkan jika seperti ranting yang melekat pada pokok anggur itu kita alami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang selalu melekat kepada Kristus, yang selalu memusatkan perhatian, yang menjadikan Kristus yang pertama dan utama dalam hidup kita. Saudara-saudara, apakah kita bersedia keluar dari zona nyaman kita dan memberikan versi terbaik diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.